Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat ya anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Oke, terima kasih ketua. Ada yang tidak masuk hari ini anggota kita? Tidak ya, nih berarti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdiri menyanyikan lagu wajib. Ya, silahkan berdiri anak-anak ibu. Ya, posisi siap ya. Ya, kita nyanyi sorak-sorak bergembira ya. Oke, 1, 2, 3. Siap. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah diri kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk mengingat materi kita kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks editorial, benar tidak? Nah, masih ingat nggak nih pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya? Masih? Masih ya, oke. Kalau masih, Ibu akan memberikan satu buah game permainan yaitu di Kahoot ya. Silahkan keluarkan handphone Anda semuanya. Ya, silakan buka kahoot.it. Kahoot.it di handphonenya. Sudah kebuka? Sudah ya. Kita tunggu pinnya sebentar. Nah ini ya, silahkan kalau sudah masuk di kahoot.it kalian masukkan pinnya 9287739. Silahkan masukkan pin, tulis nama di situ ya. Oke, ada yang belum bisa masuk nih? Sudah ya? Ya, itu sudah ada 4 orang. Oke, 20 orang sudah masuk. Ada yang belum bisa masuk? Oh, masih nge-lag ya sinyal ya. Oke, kita tunggu teman yang belum.
Nah, sambil menunggu temannya, Ibu akan menjelaskan tentang permainan ini ya. Nah, jadi nanti Anda semua lihat soal dan jawabannya melalui papan ya. Dan kalian hanya memilih warna yang ada tertera di handphone kalian. Jadi misalnya nih nomor 1 jawabannya A menurut kalian dan A itu warnanya kuning. Jadi kalian tinggal klik aja warna kuning ya. Paham ya anak-anak Ibu? Ada yang masih belum bisa masuk? Sudah 22, ada yang belum bisa masuk? Berapa orang? Coba angkat. Kenapa, Sek? Sinyalnya. Iya, sinyalnya harus kuat. Dikeluarkan semua, di-refresh kembali. Bisa? Iya, tolong temennya, Bisa, Sek? Bisa, Seng? Bisa? Dari sini sudah ya? Ya, kalau yang susah silakan hotspotin temannya sebentar. Bisa, sayang? Oke, kita tinggal dulu ya, sebentar, nggak apa-apa. Yang nggak bisa boleh gabung sama temannya, nggak apa-apa, nanti kerjasama. Bisa, Sarah? Bisa? Tuh, sudah ya? Sudah kasih 4. Oke. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Fokus ya, tidak usah berbicara dengan temannya ya. Jawablah yang menurut kalian benar. Oke, kita mulai nomor 1. Lihat ke depan. Oke. Teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual disebut teks. Iya, kita lihat. Jawabannya apa? Editorial. Ada 14 orang yang menjawab benar ya. Kita lihat siapa peringkat kita yang pertama. Ada siapa di situ? Lala. Oke, soal yang kedua. Fungsi teks editorial adalah ayo cepat. Oke, 20 orang. Iya, masih ada juga yang salah ya. Oke, aja 10 orang yang benar. Kira-kira yang nomor 3, nomor 1 ada juga mengkritik pembaca, memberikan informasi. Udah ya, oke. Kita lihat. Ya, masih Lala ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Lala. Soal yang ketiga. Ya, yang bukan merupakan ciri teks editorial adalah yang bukan ya. 18, 19. Oke. Ada yang masih salah juga ya. Yang bukan ya, Nak, jawabannya.
Iya, masih lala ya, cepat. Oke, intinya fokus dan konsentrasi. Yang tidak termasuk struktur. Ngek. Oke, udah ya. Bisa? Ada yang bisa masih? Masih ya, lanjut ya. Gak apa-apa, satu soal lagi. Soal terakhir, editorial harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan cirinya yaitu iya, masih ada juga yang salah ya. Kita lihat siapa peringkat kita hari ini yang ketiga. Anggen Via, tepuk tangan dulu untuk Anggen. Oke, yang kedua Lela Yunanda. Oke, dan yang pertama siapa? Iya, Lala, apresiasi dulu untuk Lala ya. Ada ya. Nah, ini untuk mengukur pemahaman Ananda semua untuk materi kita yang kemarin ya, Nak. Jadi silahkan yang belum mendapat juara di hari ini silahkan baca lagi tentang editorial. Besok, pertemuan besok Ibu akan memberikan kuis kembali tentang pelajaran hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, kita masuk ke materi yang berikutnya. Masih tentang teks editorial ya, Nak. Tentang teks editorial, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian, struktur teks editorial, ciri-ciri, ya. Dan kita sekarang akan membedakan fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial. Karena teks editorial tadi pengertiannya apa? Ada yang masih ingat di game tadi? Angkat tangannya yang masih ingat. Iya, Lala. Lela, ya Lela. Silahkan Lela. Apa menurut Lela teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari diskusi terhadap suatu isu masalah aktual. Iya ya. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh teman kita ya, bahwa teks editorial itu adalah teks yang berisi pendapat redaksi ya terhadap suatu masalah ya, atau masalah itu yang bersifat aktual. Nah, namanya pendapat otomatis itu masih berupa pendapat pribadi seseorang ya, Nak ya. Jadi walaupun pendapat isinya, tapi di dalam teks editorial juga memuat fakta-fakta yang terjadi pada isu tertentu. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, nih, Ibu ulang ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan pendekatan scientific learning, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial secara mandiri, tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua duduk per kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan. Nanti setelah duduk per kelompok, Ibu akan memberikan kuis kembali melalui game word world, di mana di game tersebut kalian bisa menemukan pengertian, contoh ya, pengertian fakta dan opini, contoh fakta dan opini juga. Jadi silakan kalian cari di game tersebut, nanti kalian salin di LKPD yang akan Ibu bagikan. Hitungan ketiga, sekarang duduk per kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan ini ya, Nak. Silakan kelompok 1 di sini. Tidak, kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6 di belakang kelompok. Berapa kelompok kita? 5 ya, 5 kelompok. 1, 2, 3 di tengah ya. 4, 5 di ujung-ujung. Oke, silakan. Tanpa suara, mejanya jadikan 4. 4 jadikan 1.
Sudah duduk berkelompok ya? Oke, silakan bantu ibu bagikan LKPD-nya sayang. Satu orang satu. Orang kalian ini. Ya, sesuai ya kelasnya. Pas ya. Yang satu ya? Ya nggak apa-apa. Teman-temannya. Ya? Sudah ya? Silakan ditulis nama di dalam LKPD-nya, ya. Silakan ditulis nama, kelas, ya. Di situ ada petunjuk kerjanya ya, Nak. Ya, kelompok 1 nama kalian boleh ya. Sudah tulis nama? Kalau sudah tulis nama, lihat di lembar yang kedua. Di situ ada kata kerja atau langkah kerja, ya. Tuntaskanlah permainan game word wall untuk mengukur pemahamanmu mengenai materi yang akan dipelajari, ya. Jadi ibu akan membagikan link melalui WA group. Silahkan buka WA. Di situ nanti setelah kalian bermain, ya Nak ya. Setelah kalian bermain, ya silahkan Ananda semua tuliskan hasil penemuan Anda di dalam permainan tersebut di tabel yang telah disediakan ya. Misalnya kalian menemukan fakta. Fakta itu apa penjelasannya di dalam game tersebut? Kalian salin. Setelah game selesai ya, silahkan keluarkan handphonenya ya. Kalian bermain sesuai yang ibu kasih linknya ya. Bentar, ibu kirim linknya. Nah, sudah ibu kirim ya? Sudah masuk linknya? Nah, coba perhatikan dulu di depan anak-anak ibu. Ya. Nah, di sini ada gamenya. Silahkan Anda klik start. Nanti setelah itu akan dimulai gamenya seperti ini. Nah, ya. Kalian juga boleh misalnya mau memilih yang lainnya, tapi ibu minta yang ini aja. Nanti biar nampak di situ siapa yang cepat. Ya, Nak ya? Bisa? Bisa kita mulai? Ada yang belum bisa buka linknya? Belum? Oke, kita tunggu temennya atau boleh silahkan yang mau duluan nggak apa-apa. Ya, itu kan per kelompok. Ya. Silahkan masing-masing kelompok boleh ya bermain. Oke, salah ya? Sudah semua? Iya, itu Ibu.
Sudah semua ya? Coba Ibu harus main juga nih. Sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah semua ya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk bermain di depan, nanti akan kita bahas ya bersama-sama. Kira-kira siapa nih yang mau bantuin Ibu main, boleh? Siapa? Oh, Delvina. Oke, boleh Delvina, silakan ke sini sayang. Maju. Ya, kita saksikan bersama-sama ya jawaban dari Delvina. Oke, tepuk tangan dulu untuk Delvina. Oke, klik start. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, yang bukan merupakan contoh fakta adalah diam. Biar Kak Delvina. Iya. Oke, benar ya. Tepuk tangan. Oke. Contoh opini adalah. Nah, ya benar lagi ya. Oke, terus. Oke. Salah satu ciri fakta adalah. Oke, benar lagi. Oke. Kita tulis namanya. Oke. Ini pakai ya. Dah, Delvina ya. Dia pakai kursor nulis. Oke, kita lihat. Bentar. Nah, dilihat di situ ada yang pertama itu ada Anggen, terus kelompok 5 ada Lala ya. Iya, kita lihat yang paling terakhir. Siapa di situ? Oh, Delvina masuk ke 6 ini berarti tadi ya. Iya, ada ya. Kita apresiasi untuk kita semua hari ini. Nah, terima kasih. Vina. Ya. Nah, jadi nanti temuan kalian ini silakan kalian salin di LKPD yang sudah Ibu sediakan tersebut, ya. Salin nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan. Ibu kasihkan waktu sekitar 10 menit untuk menyalin. Ya. Ini ya, Nak. Di tabel yang ini. Lembar kedua. Ya. Nah, ini ya, silakan disalin di lembar yang kedua ini, Nak. Misalnya tadi ada pengertian fakta ya. Ada pengertian fakta berarti sini fakta penjelasannya tentang apa. Nah, terus contoh fakta apa saja atau boleh diurutkan. Pengertian opini dulu baru contohnya boleh. Sepuluh menit ya. Iya, agak swear atau lihat jawaban jadi kalian nggak hilang. Kalau itu lagi mau main lagi. Ah ya, betul.
Oke ya. Sudah selesai? Sudah ya, kita akan membahasnya. Apa nih temuan kalian yang ada di game tadi ya. Yang pertama ada apa saja tadi? Fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta itu? Iya. Iya, pernyataan situasi real ya dari kejadian yang terjadi. Situasi real berarti sesuatu yang benar-benar terjadi, itu adalah fakta ya. Terus fakta itu berarti dia dapat dibuktikan kebenarannya ya, atau bisa menjawab pertanyaan dari 5W1H. Itu ciri yang pertama fakta. Contoh fakta yang bisa mungkin Dian? Ya. Kebakaran ini setelah sudah jadi api. Iya, fakta sayang. Dian. Iya, contoh fakta. Kebakaran ini Iya. Setelah menjadi api, sudah menjadi api. Yang mana? Fakta. Yang bukan tuh kamu tulis yang bukan ya. Ada lagi contoh fakta? Iya, Delvina, boleh. Ya, hutan mempunyai banyak manfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Benar ya? Iya, atau contoh fakta yang lainnya yang kalian tak ketahui tapi tidak ada di dalam game tadi. Mungkin bisa siapa? Ada? Iya, Indri. Oke, dalam diri Landa ada duri untuk mempertahankan dirinya ya. Itu contoh-contoh fakta. Atau contoh fakta yang banyak kita jumpai ya, yang mudah. Itu banyak sekali. Misalnya nih contoh fakta Presiden Indonesia adalah siapa? Iya, itu benar ya. Di tahun ini masih Jokowi. Misalnya wali kelas kalian nih siapa tahun ini? Bu Umi Nachiha. Nah, itu contoh fakta atau opini? Fakta. Dan sekarang kita masuk ke yang opini ya. Opini, siapa yang bisa pengertian opini? Iya, Agus. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Iya, ya. Berarti opini itu masih tanggapan ya, belum tentu benar atau belum tentu terjadi. Contohnya ada yang bisa? Yang sudah kalian temukan tadi contohnya? Contoh opini? Iya. Oh, Amrul, boleh. Iya, mengingat begitu pentingnya hutan, sebaiknya pemerintah bekerja sama. Di situ ada kata sebaiknya, berarti masih berupa saran ya nak ya. Nah, itu adalah contoh opini. Nah, untuk memahami lagi perbedaan fakta dan opini, di situ lihat LKPD-nya pada lembar berikutnya nak. Nah, ini ya. Di situ ada contoh teks editorial ya. Contoh teks editorial kalian baca, itu judulnya pasanganmu KDRT, tanda tanya, lakukan hal ini. Yang lagi viral nih, yang lagi KDRT artis siapa yang kemarin? Lesti Kejora ya. Nah, di sini dari teks editorial ini nanti Ananda semua silahkan tentukan mana yang merupakan kalimat fakta dan mana yang merupakan kalimat opini. Nanti setelah menemukan, Ananda tulis di lembar berikutnya ya. Kalimat fakta, misalnya kalian menemukan cuma 5, tulis saja 5 itu apa ya dengan bukti penjelasnya. Baru kalimat opini, berapa kalian temukan, salin lagi. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan? Oke, paham ya? Silakan Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk kalian menemukan fakta dan opini di dalam teks editorial tersebut. Oke, 1, 2, 3, silahkan bekerja kelompok. Ya, dibaca dulu ya nak ya, dibaca dulu sejenak. Nah, kalau sudah dibaca, silahkan dibagi biar cepat ya nak. Misalnya paragraf 1, 2, dan 3 bagian siapa untuk menganalisisnya. Bagian 2 nanti setelah rembuk,
Diskusinya selesai dirembuk kembali. Benar nggak kira-kira temuan dari temannya tersebut? Iya. Udah kesulitan? Nggak ada ya? Tinggal pindahkan. Oke, cepat. Lima menit lagi ya nak ya? Nampaknya sudah banyak yang selesai. Ada kesulitan? Bagaimana sih?
Menurut Komnas Perempuan, KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal akibat hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang terdekat yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Ini kan masih menurut. Nah, kira-kira kalian nih dengan kata menurut itu fakta atau opini? Nah, ya boleh tulis ya. Terus ada lagi? Ada kesulitan kelompok 3? Kelompok 5 ada kesulitan? Ya? Gimana? Mana? Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu kejahatan mengerikan yang lazim ditemukan di seluruh dunia. Dalam hubungan pernikahan lebih banyak perempuan yang menjadi korban karena posisi pikiran. Menurut kalian apa itu? Coba didiskusikan lagi, fakta atau opini? Iya. Apakah seluruhnya? Ya, itu. Kalau mereka sudah itu berarti sudah dilakukan survei belum? Itu kan berdasarkan pengamatan ya. Pengamatan kalau udah banyak terjadi KDRT di seluruh dunia, nggak cuma 1-2 kasus, ya kan? Banyak dan berulang kali. Kira-kira itu kalimat tersebut fakta atau opini? Kok bisa mereka berpendapat seperti itu? Berarti kan udah ada pengamatan ya dari beberapa tahun terakhir gitu. Kira-kira apa menurut kelompok kalian? Diskusikan. Tidak ada kesulitan? Aman? Sudah selesai? 10 menit lagi ya.
Ditulis paragrafnya ya nak ya. Misalnya kamu nemukan fakta tuh kira-kira di paragraf berapa gitu. Jadi kan nanti enak temennya ngeceknya. Hitung paragrafnya. Tahu kan paragraf ya? Awas nggak tahu. Ya dikasih keterangan kayak ibu yang di sini nih. Nanti yang menyimpulkan pembelajaran siapa yang mau ya? Menyimpulkan pembelajaran itu, pembelajaran kita hari ini adalah tentang menganalisis fakta dan membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah ini, sebutkan aja. Opini Delvina mungkin ya. Opini, terus ciri-ciri fakta summary, baca aja catatannya yang kemarin itu. Sudah ya anak-anak ibu? Oke, kita lihat dulu jawaban dari teman-teman kita. Kira-kira kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silahkan. Siapa? Syera. Oke, silahkan maju kelompok 2 ya. Silahkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang berjudul pasangan KDRT. Yang pertama ada fakta. Yang pertama ada di Indonesia sendiri penanganan KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua ada pasal yang mengatur tindakan pidana juga sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan masalah serius yang patut dijadikan perhatian. Jika masalah kecil saja membuat pengendalian diri dan emosinya berantakan, harus dicurigai apa yang terjadi jika masalah besar datang. Menurut Komnas Perempuan, KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal akibat hubungan relasi personal. Perasaan takut ini mungkin terkadang diabaikan oleh seseorang, misalnya yang terjadi ketika pasangan berselisih paham.
Jika pelaku mengetahui korban melakukannya, ia mungkin tak akan segan untuk lebih menjauhkan korban ke kerabat atau keluarganya. Oke, tepuk tangan dulu atas tindakan kelompok 2. Bentar ya. Nah, kita koreksi sama-sama ya. Kira-kira ada nggak temuan dari kelompok lain yang sama atau berbeda dengan kelompok 2? Boleh. Ada? Tadi kelompok 2 mengatakan, mana sayang? Sini, deket. Di paragraf berapa yang opini? Ketiga ya, 1, 2, 3 berarti ini ya. Di Indonesia sendiri, penanganan KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Benar? Fakta ya nak ya. Benar kan? Benar apa salah? Benar ya. Ada yang mungkin berpendapat bahwa ini opini? Kelompok lain? Ya, kenapa disebut fakta? Iya, pernah terjadi karena sudah menyangkut undang ya sudah ditetapkan dan ada buktinya. Buktinya apa sih? Yang berupa undang-undang ini pemerintah yang menetapkan ya. Jadi kebenarannya dapat dibuktikan. Itu satu fakta. Fakta yang kedua, kelompok 2 tadi yang mana sayang? Pelecehan ya? Fakta. Fakta dulu semuanya. Fakta yang kedua mana tadi? Yang ini. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih menjadi salah satu kejahatan mengerikan yang lazim ditemukan di seluruh dunia. Dalam hubungan pernikahan, lebih banyak perempuan yang menjadi korban karena posisinya sebagai lian. Fakta atau opini tuh? Fakta ya? Oke, boleh. Terus, ada paragraf berapa lagi menurut teman-teman yang lainnya? Tuh, 2, 3, 4, 5 ini ya. Oke, kenapa disebut fakta ini juga? Ada data. Iya, karena sudah dilakukan ya yang namanya pengamatan ya, penelitian sehingga dicantumkan data. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang fakta. Nah, kalau yang opini nih, satu aja tadi yang mana sayang? Paragraf kedua, menurut Komnas Perempuan. Nah, di situ ada kata menurut. Berarti baru pendapat seseorang itu juga masuk ke opini. Contoh yang keduanya? Ke-8, yang mana sayang? Nih ya. Iya, di sini kan judulnya tentang pasanganmu KDRT lakukan hal ini. Berarti ada tips ya. Tips yang oleh redaksi itu diberikan kepada pembaca. Yang pertama apa? Takut pada pasangan. Nah, perasaan takut ini mungkin terkadang diabaikan oleh seseorang. Ada kata apa di sini? Mungkin, berarti masih mungkin, kemungkinan yang belum tentu terjadi. Nah, itu disebut dengan opini. Terus kemana lagi sayang? Contoh yang keduanya yang kamu temukan? Iya, lambat laun korban mungkin, ada kata mungkin lagi ya. Nah, oke, silakan apresiasi untuk kelompok 2 dan untuk kita semua hari ini. Nah, itu tadi ya fakta dan opini dalam tes editorial yang sudah Ananda baca. Ya, Ibu akan memberikan jawabannya. Nah, ini ya. Di situ ada di paragraf 2, tadi benar ya, ada tambah lagi di paragraf 1, di paragraf 3 juga ketemu, dan paragraf 5 ya, sama. Sudah Anda temukan semua. Nah, ini opininya ya. Ada di paragraf 6, ya enggak? Pokoknya ada kata biasanya pelaku akan manipulatif yang akan membuat korban merasa harus memaafkannya berulang kali. Ya, ada kata biasanya ya di situ. Terus paragraf 7, 9, 10 dan 11 ya. Kira-kira ada yang benar semua atau ada temuan yang berbeda? Sama ya? Oke. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan materi lengkap ya tentang fakta dan opini. Nah, ini dia.
ciri-cirinya yang harus kalian ketahui ya, bahwa di sini ada ciri-ciri fakta. Yang pertama apa? Benar-benar ada, terjadi, dan ada buktinya. Nah, itu seperti yang sudah kita temukan di dalam teks editorial tadi. Yang kedua, merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau beberapa ya, atau 5W1H. Kalau di dalam bahasa Indonesia adik Simba ya, kalian bisa menjawab pertanyaan dari adik Simba tersebut. Misalnya ya, undang-undang berapa yang mengatur, undang-undang nomor berapa yang mengatur pasal KDRT? Tadi sudah ada ya. Nah, itu ada jawabannya. Terus yang ketiga, menunjuk pada suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Jadi seperti tadi ya, surveinya ada jumlah KDRT-nya ya. Itu mencakup juga ciri dengan fakta. Terus yang kedua, ciri opini. Kebenarannya belum pasti. Ditandai dengan kata-kata seperti mungkin, barangkali, bisa jadi ya. Seperti yang sudah kita ketemukan tadi, ada kata mungkin ya. Terus menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, berikutnya mengandung subjektivitas pribadi, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti ingin, mau, mampu, terasa. Ya, sepertinya akan hujan nanti sore. Nah, itu baru kata seperti ya, mungkin. Jadi pendapat dari ibu aja. Menurut saya masakan ibu saya itu paling enak. Kan menurut saya ya, tidak yang menurut yang lain. Jadi itu subjektivitas berarti pribadi sendiri yang mengatakan tersebut. Baru pernyataan berupa saran, usulan, atau nasihat. Seperti tadi, teks editorial itu memberikan saran apabila pasangan Ananda semua melakukan KDRT, ya kan? Jadi di situ opininya boleh masuk di sarannya tersebut, ada beberapa saran itu masuk juga ke opini semua, ya nak ya. Terus yang terakhir pernyataan bersifat pengandaian, masih andaikan, akan, ya, mungkin, nah itu kan pengandaian. Kira-kira nih dari fakta dan opini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pas? Oke, kalau sudah silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya tersebut ke Ibu. Silakan. Ya, cepet. Nggak apa-apa, kumpulkan aja langsung seret gitu. Ya, taruh situ saya, bagus. Cepet ya, kita nyimpulkan pembelajaran setelah itu selesai. Sudah ya? Kita simpulkan pembelajaran sama-sama. Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa sih? Fakta dan opini. Ada yang bisa menyebutkan apa itu fakta tadi? Ya, Agus. Hal yang benar-benar terjadi. Boleh. Dian mungkin opininya apa, sayang? Dian ngalamun. Opini apa pengertiannya? Suatu saran atau nasihat pendapat. Saran, nasihat, pendapat. Boleh. Ada yang lain? Masih tampil loh di depan. Ya? Iya, belum pasti terjadi kebenarannya ya. Nah, ini ciri-cirinya juga sudah kita bahas. Hari ini kita sudah belajar tentang fakta dan opini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Anda semua lebih bisa ya. Besok Ibu akan memberikan kuis kembali tentang pembelajaran hari ini. Nah, minggu depan Ibu akan memberikan materi baru, yaitu kita akan menganalisis ya teks editorial ya dari strukturnya dan kebahasaannya. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Silakan ketua kelas kita siapkan untuk berdoa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini semuanya.
Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, boleh istirahat.